Hamba melihat, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan hamba ke dunia untuk melakukan amal soleh. Apa penyesalannya di akhirat? Kenapa di dunia kada melakukan amal soleh? Kada ada yang menyesal, kenapa di dunia aku tidak jadi lurah? Kenapa di dunia aku tidak jadi camat? Kenapa di dunia tidak jadi pejabat? Tapi yang menyesal itu kenapa tidak melakukan amal soleh? Tapi penyesalan itu sesuatu yang tidak bermanfaat lagi. Penyesalan itu adalah sesuatu hayalan yang tidak berarti. Buktinya adalah orang-orang yang mati dikembalikan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Kadada kita aja bukaan apabila ada orang yang sudah mati datang. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan itu hari ini. Penyesalan itu saat ini, sebelum kematian itu datang. Sebelum menghembuskan napas yang terakhir, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu Fir'aun sempat taubat kepada Allah Ta'ala. Fir'aun sempat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi pada saat Fir'aun minta ampun, apa jawab Allah Ta'ala? Al-ana qad asaita qablak. Fir'aun, baru ajakah engkau minta ampun? Kalau Fir'aun minta ampun, Allah jawab, baru ajakah? Artinya minta ampunnya apa? Terlambat. Jika Fir'aun bertaubatnya tidak terlambat, maka Allah tidak pernah memilih siapa yang minta ampun itu. Allah tidak pernah memilih kepada siapapun yang bertaubat. Allah buka pintu pengampunan. Coba Allah katakan begini dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan hai Muhammad, pesan Allah kepada Nabi kita. Apa yang Allah pesankan kepada Nabi kita? Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas. Mungkin kalau bahasa kita, wahai pendosa-pendosa. Tapi Allah meletakkan bahasa panggilan di awal dengan bahasa apa? Ya ibadi, wahai hambaku yang berdosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ayat ini? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berpikir Allah itu menutup pintu pengampunan. Kalau kita mau bertaubat, Allah akan buka pintu pengampunan itu. Jadi kuncinya mau atau tidak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya lawan kita. Manakala kita mau bertaubat, harapan besar pengampunan Allah itu akan ada pada kita. Jemaah rahimakumullah. Taubat itu kan 3 syaratnya. Minta ampun, menyesal, tidak mengulangi. Kalau 3 ini cukup syarat taubat kita. Minta ampun yang banyak kepada Allah, mengucapkan istighfar. Jangan pun kita. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kurang 100 kali dalam sehari mengucapkan istighfar. Kita yang tiap buka mata sudah terpampang dosa di hadapan kita, karena mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tertipu oleh syaitan. Kata syaitan, kenapa harus minta ampun? Umur masih panjang, kesempatan masih banyak. Kesungsungan minta ampun umur 25 tahun. Kaina taubatnya umur 40 tahun. Sampai 40 tahun
Tuh tetangga 60 tahun belum taubat-taubat, kata setan. Tipu daya syaitan supaya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dosa itu belum banyak dirasakan kalau di dunia. Tapi dosa itu akan dirasakan di akhirat kelak. Apa dampak besarnya dosa yang dilakukan di akhirat nanti? Tidak ada balasannya di dunia. Semua di akhirat. Coba jika berlaku di dunia, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ama yahsha akhadukum aw la yahsha akhadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu suratahu surata himarin. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Apa kalian tidak takut? Tidak takutkah kalian manakala engkau mengangkat kepalamu mendahului imam salat berjamaah, melihat imam minantu jua berdahulukin ke bapak. Kalau nang kita tunjuk imam tuh minantu kah, mintuha kah, tukang kebun kita, tukang apa kita ikuti kan, wajib kita ikuti. Kada takutkah, kata Nabi, kau angkat kepalamu mendahului imam, ayyaj'ala ra'sahu ra'sa himar wa yaj'ala suratahu surata himar. Nanti Allah akan jadikan kepalamu seperti keledai. Allah jadikan mukamu seperti keledai. Coba jika hadis ini berlaku selesai sholat, nang mendahului imam jadi keledai, kada ketangkapan. Banyak keledai di dunia ini. Tapi ini dilanggar karena berlakunya di mana? Berlakunya di akhirat. Manakala ancaman siksa itu berlaku di akhirat, yang menjadi pertaruhan adalah iman kita. Percaya tidak kita dengan apa yang diberitakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertaruhan iman kita. Dan di sini iman kita diuji dengan berita yang datang dari Nabi. Tapi kita abaikan. Apa repotnya, apa sulitnya? 2 rakaat sebelum subuh, Pak. Namanya sunat fajar. Ujar ibu-ibu, kalau 2 rakaat sebelum subuh imbah azan itu sunat fajar, mana qabliyah subuhnya? Ujar dulu, Bu, sholatnya 1, namanya 2. Sunat fajar, ya qabliyah subuh. Apa kata Nabi? Orang yang mengerjakan sunat fajar 2 rakaat, apa yang didapat? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi yang biasa datang terlambat pasti menepuk nang di muka pelak. Dan orangnya itu tujuan yang terlambat. Artinya tidak tertarik dengan dunia dan isinya, karena imannya belum meyakini. Coba jika ujar Nabi, setiap selesai sholat fajar di bawah pesahapan ada duit 50.000 rupiah. Anak cucu minantu mintuha dibangunakannya berataan. Yuk kita sholat fajar di Masjid Al-Jihad. Lumayan 6 orang yang turun, 6 kali 50.000 berapa? 300.000. Kadang-kadang pandangan kita materi semata. Materi semata. Ibadah pun kadang-kadang kita hubungkan dengan materi. Ibadah dihubungkan dengan materi. Ada ibu-ibu membawa catatan. Kata ibu-ibu, Ustaz, bujurkah ini ulun dapat salawat di kajian sebelah? Rupanya ibu-ibu nih ke sebelah kajian. Apa kalau akito asidisi? Sebelah kajian. Bawahnya catatannya.
Ini Ustaz catatannya. Ulun lihat di kop atas itu salawat pulus. Ngarannya. Orang amun teh tahu ya kalau pulus tuh. Salawat duit ngarannya. Ulun gemetar Pak melihat judulnya. Apa ini tidak penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW? Bu, di mana pian dapat ini? Ujar ibu, di wadah guru kami yang ceramah kemarin. Apabila mengamalkan membaca salawat ini, maka duit kada saling pagatan. Pian pasti salah paham. Apabila duit pagat tuh kada payo itu Pak. Arti kantong tuh kada saling kempesan. Maka salawat Allahumma terus pulus ujungannya, kemudian pulus lagi. Bu, jangan teruskan, dan ulun izinkan pian bakar ini. Kita menghina Nabi Muhammad, Bu. Melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar orang lain melecehkan Nabi, kita turun ke jalan bangkit. Ternyata penghinaan yang sangat besar dikemas dalam sebuah kajian. Dikatakan itu salawat pulus. Bapak-bapak, salawat itu ibadah tidak? Ibadah kada Pak? Ibadah Pak. Salawat itu ibadah. Maka sahabat tuh kada mau bersalawat sebelum diajarkan. 56 Al-Ahzab turun waktu itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biar ulun kada padahakan pian tahu. Ayat ini perintah bersalawat kan? Perintah bersalawat. Allah malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Orang Islam diajak untuk bersalawat kepada Nabi. Sahabat kebingungan turun ayat itu. Karena salawatnya belum diajarkan oleh Nabi. Nabi belum ajarkan satu salawat pun. Perintah bersalawat sudah turun. Bayangkan Pak, jika sekarang itu sahabat yang menerima itu orang cerdas-cerdas Pak. Sahabat Nabi itu kalau kada cerdas, agama kada sampai lawan kita. Pian mengabadikan apa yang ulun sampaikan, pian rekam. Pian buka karena kesempatan lain. Bahari itu yang merekam Nabi itu siapa? Kada ada. Kecerdasan yang luar biasa sahabat Nabi. Didukung dengan hidayah Allah Ta'ala. Sedikit pun yang Nabi lakukan tidak pernah kecuali sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Sahabat berkomentar di belakang, pipi Nabi yang kanan, pipi Nabi yang kiri putih sekali kelihatan. Di waktu Nabi salam. Di waktu Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka salamnya jangan pelit. Maksudnya menggeleng kepalanya jangan pelit. Kalau Nabi pelit menggeleng kepalanya, sahabat di belakang kada melihat pipi Nabi putih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Melihatlah, kada melihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu diceritakan oleh sahabat. Semua yang Nabi lakukan diceritakan oleh sahabat. Karena sahabat itu cerdas-cerdas Pak. Tapi kecerdasan yang tidak pernah kebablasan. Hari ini orang cerdas itu bablas. Hari ini orang cerdas angkuh dengan kecerdasannya. Maaf, mungkin pian berucap pantas saya karena ustadznya kada cerdas lalu menyampaikan. Tidak, kita semua ini adalah pencerahan bagi kita. Kenapa ulun katakan sahabat itu luar biasa cerdasnya dan tidak pernah kebablasan? Mereka menerima ayat ini berkumpul di antara sahabat-sahabat senior itu. Kemudian mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang menemui Nabi, Nu'man bin Bashir sebagai juru bahasa, dan Nu'man berkata, "Ya Rasul, kami diperintahkan untuk bersalawat.
Tapi salawat itu belum diajarkan. Kaifa nusalli alaiki ya Rasul? Kayak apa kami bersalawat lon pian tuh? Salawatnya belum dipadahkan, perintahnya sudah datang. Adalah hari ini kita mewarisi salawat tulisan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang Nabi katakan imannya itu ditimbang dengan iman orang sedunia, masih tinggi iman Abu Bakar. Yang Nabi menegur Jabal Uhud, Uhud uskut, Uhud diam. Begitu naik 3 orang yang mulia ke atas, 4 orang yang mulia, Nabi naik ke atas gunung Uhud, Abu Bakar naik ke atas gunung Uhud, Umar naik ke atas gunung Uhud, kemudian Utsman naik ke atas gunung Uhud. Gunung Uhud bergoyang, saking senangnya dan cintanya dinaiki orang mulia. Goyangan gunung Uhud itu mereka terganggu, dan Nabi katakan, diam wahai Uhud, tahukah kamu yang ada di atasmu ini seorang Rasul, yang menginjakmu ini seorang Siddiq. 2 orang mati syahid. Seorang Siddiq adalah Abu Bakar. 2 orang mati syahid, Umar dan Utsman. Uhud berhenti bergoyang. Berhenti bergoyang. Gunung yang nanti akan diangkat di surga. Jemaah sekalian, maksud yang ingin ulun sampaikan, begitu mulianya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau boleh kita hitung ke 10 asyaratul kiram, 10 sahabat Nabi yang mulia, 10 sahabat Nabi yang pasti masuk surga. Karena Nabi yang memberitakan. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Mereka tidak pernah menulis seuntai pun salawat versi mereka. Adalah salawat olahan Abu Bakar sampai lon kita? Ada. Adakah salawat olahan Ali bin Abi Thalib sampai kepada kita? Tidak. Yang kita gaung-gaungkan hari ini salawat bukan buatan para sahabat, karena sahabat takut. Mereka datang kepada Nabi. Nu'man bin Bashir berkata, ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk bersalawat, salawatnya belum diajarkan kepada kami. Apa salawatnya? Nabi menunduk, Bapak. Lama sekali Nabi menunduk. Ujar Utsman, Nu'man dalam hatinya, jangan-jangan pertanyaan kami ini tidak berkenan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah Nabi lama menunduk, Nabi bangkit dan Nabi berkata, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru sahabat itu membaca salawat ini. Semua membaca, semua menghafal, dan setelah itu turun salawat-salawat yang lain versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi katakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Ini salawatnya. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Rahmat Allah akan 10 diberikan kepada orang yang bersalawat. Salawat yang Nabi akui sebagai salawat, Bapak-bapak. Bukan salawat yang kita reka-reka, bukan salawat yang kita buat-buat. Kita sepakat semasjidan yang namanya salawat itu ibadah. Kalau salawat ibadah, bolehlah, adakah kesempatan kita diberi izin untuk membuat ibadah-ibadah baru dalam hidup? Tidak pernah. Kita ini jika seorang ahli makan, cukup mencicipi yang sudah disiapkan Allah dan Rasul. Bukan membuat makanan baru yang kadang-kadang makanannya tidak lezat. Tapi kita piragah lezat, nyaman benar masakanku.
Padahal jauh nyamannya ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kesetiaan para sahabat Nabi. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Bismillah. Maka kita disuruh istiqomah dalam memegang teguh agama ini. Istiqomah itu teguh ya. Fastaqim kama umirta. Teguhlah pegang agama seperti apa yang kuperintahkan. Wa man taba ma'ak. Bersama orang yang taubat bersamamu, wahai Muhammad. Ajak orang yang taubat bersamamu untuk memegang teguh Islam ini sesuai dengan Islam datang. Siapa orang yang bertaubat bersama Nabi? Ibnu Abbas, para sahabat Nabi. Kemudian beliau katakan siapa lagi? Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Artinya ajakan istiqomah memegang teguh Islam sesuai dengan Islam datang sampai lawan kita hari ini. Kita diajak. Maka ayat ini yang menjadikan uban Nabi tumbuh bertambah. Laqad asra'a ilaika sayf. Salah seorang sahabat Ansar berkata, laqad asra'a ilaika sayf ya Rasul, ubanmu mulai bertambah. Uban Nabi tidak banyak, 20 atau 30 helai. Tapi kelihatan sudah mulai putih, sini putih. Sahabat berkomentar, ubanmu bertambah. Kenapa sahabat berkata seperti itu? Hanya satu, sahabat takut berpisah lawan Nabi. Uban bertambah menandakan umur tua. Sekalipun banyak juanang mulai lahir bauban. Jadi kaliannya tuh mulai dahulu sampai ke wahini nang bauban tuh dianggapnya berdahulu mati. Padahal belum tentu. Banyak nang putih, rambut putih, jenggot putih, segala-galanya. Kada mati-mati masih sehat walafiat. Karena malakal maut mencabut nyawa, dua yang tidak ditanya oleh malakal maut. Dua yang tidak ditanya. Malakal maut itu mencabut nyawa adalah bertanya umur. Mana fotokopi katimu kadada. Malaikat tidak bertanya tentang umur berapa. Dan malakal maut tidak pernah bertanya, kau ini ubanan atau belum? Tidak. Itu kadang menghambat kematian. Tapi sahabat khawatir. Ini berpisah dengan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas katakan, la asyaddu wala asyakku ila fi hadhil ayah. Tidak ada yang sangat berat diterima Nabi dari 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, 1.027 huruf ila hadhil ayah, kecuali ayat ini. Berat Nabi menerima ayat ini. Berat bukan berarti Nabi menolak, tapi saking beratnya Nabi menerima ayat ini, maka uban Nabi bertambah. Kenapa? Allah meminta kepada Nabi untuk membuat kita hari ini dan anak cucu kita besok memegang teguh Islam. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Islam itu dipegang. Itu yang Nabi khawatirkan. Umatku 1444. Beberapa hari lagi 1445. Apakah mereka istiqomah dalam memegang teguh Islam? Ataukah mereka mulai alergi dengan Islam? Mulai takutan, mengutak-atik bicara tentang Islam? Identitas Islam mulai kabur. Islam dianggap sebagai apa? Sebagai monster yang menakutkan. Nabi khawatir tentang ketidakistiqomahan umat ini sampai akhir zaman dalam memegang teguh agama.
Kalau sahabat tidak dikhawatirkan oleh Nabi. Sahabat itu orang-orang yang setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim hari ini, mari kita pantau Islam kita. Mari kita pantau iman kita. Kalau tidak kita pantau iman kita, takut iman itu dicabut oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang beriman itu kada pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Orang istiqomah dalam agamanya, dalam tauhidnya, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. 30 surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian ucapannya itu diteguhkan, kada dilapasnya lagi sampai akhir hayat. Tuhan kami Allah, pegang kuat-kuat sampai sakaratul maut. Bahkan pada saat sakaratul maut, ucapan Tuhan kami Allah itu dibuktikan dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang menemuinya. Menemui siapa? Orang yang teguh dalam iman, orang yang teguh dalam Islam. Malaikat apa datang? Kapan malaikat itu datang? Inda sakaratil maut, di waktu orang itu hendak mati. Setelah malaikat datang, keluarganya mengelilinginya, air mata semuanya bertangis-tangisan karena tanda-tanda kematian makin dekat. Mereka tidak sadar yang di sekeliling itu ada malaikat yang mengelilinginya, dan malaikat menghiburnya, menghibur orang yang hendak sakaratul maut itu, menghibur orang yang imannya kuat itu. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu bersedih. Jangan takutan, jangan sedih. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Artinya apa para jamaah sekalian? Malaikat mengatakan karena keistiqomahanmu dalam iman, keteguhanmu dalam iman, Allah menjanjikan surga dan engkau masuk surga. Bapak-bapak, pernahlah melihat orang yang sakaratul maut itu tersungging senyum di bibirnya, takurihing, menandakan apa? Bahagia. Hakikatnya kalau mati itu sakit. Mati itu sakit, Pak. Habis sakit tuh mati. Apabila kada kau bernapas lagi, ya mati. Masih bernapas saja belum mati artinya. Abdullah ibnu Amr bin As berbisik di telinga bapaknya. Amr bin As waktu itu sakarat, bernapas tinggal sepotong-sepotong. Abdullah membisiki. Apa kata Abdullah bin Amr? Ya abati siplil maut, ayahku bercerita kepadaku tentang kematian. Kuitan hendak mati, ditakuninya. Kayak apa orang hendak mati itu ayah? Memang betul ingin bertanya tentang kematian lawan orang nang hendak mati. Lawan orang belum mati kada takut. Apa kata Amr bin As? Ka'anni atanaqasu ala saqbil ibrah. Anakku, orang hendak mati itu seperti bernapas di lubang jarum. Bernapas di lubang jarum. Kalau medis dibawa ke rumah sakit, bernapas sudah mulai sesak, dibantu dengan alat pernapasan.
Orang hendak mati itu, hai anakku, seperti bernapas di lubang jarum. Biru awaknya mencari oksigen, pernapasan kalau kau masuk. Wa ka'anna jibalud dunya ala sadri, anakku, seolah-olah gunung yang ada di dunia ini ditaruh di atas dada orang hendak mati itu. Bapak-bapak, siapa Amr bin As? Sahabat Nabi yang husnul khotimah, tapi dia bercerita tentang kematian seperti itu. Artinya hakikatnya mati itu sakit, tapi ada yang tersenyum di waktu hendak mati karena ada berita yang luar biasa gembiranya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah, kata Allah, dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Jemaah rahimakumullah, orang yang beriman itu takut 6 macam, semua hubungannya dengan Allah. Orang beriman itu takutnya 6 macam. Pertama, yang ditakuti oleh yang beriman, min qablillah ayyakhuzahul iman. Isa apa? Isalah. Kawalah sedikit aja, ulun tambah ya lagi. Kita ada tanya jawab kah? Habis salat bisa. Orang yang beriman itu takut 6 macam, biar kita gas. Yang pertama, min qabli ayyakhuzahul iman. Orang beriman itu yang ditakutkan kalau imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut iman, apa lagi yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat pada penutupan kehidupan. Banyak orang yang penutupan kehidupannya menjadi orang yang baik setelah sebelumnya tercatat kemaksiatan yang banyak. Minta ampun, dia bertobat, taubatnya diterima Allah Ta'ala, dan itu baru hitungan beberapa bulan. Setelah itu dia wafatnya husnul khotimah, mengucapkan kalimat tauhid didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya sehingga mata-mata terbelalak. Seorang berkomentar, tidak ada kemaksiatan kecuali pernah dilakukannya, tapi di waktu hendak mati dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Imannya tidak dicabut oleh Allah. Adakah orang yang imannya dicabut oleh Allah? Berapa banyak sejarah mencatat. Nabi berhadapan dengan sahabat. Kata Nabi, di antara kalian yang hadir nanti pada hari kiamat, ada yang gigi gerahamnya seperti gunung Uhud di neraka, menggigil semua sahabat, Pak. Di antara kalian ada yang gigi gerahamnya seperti gunung Uhud di neraka. Dan jangan mikirkan mungkinlah, semua mungkin bagi Allah Ta'ala. Sahabat pada takut mendengar itu. Ini sahabat Nabi. Allah. Atau azan dulu? Kalau azan dulu bisa. Kita sambung. Pada saat Nabi menyampaikan di depan sekian sahabatnya, di antara kalian nanti ada yang gigi gerahamnya seperti gunung Uhud di neraka. Sahabat pada menggigil, takut mereka. Abu Hurairah terkumpul, masuk di antara sahabat yang terkumpul waktu itu. Satu persatu sahabat ini wafat. Meninggal, wafat. Yang tinggal, kata Abu Hurairah, aku dengan Rajal bin Unfuah. Aku takut karena Nabi mengatakan di antara kalian yang berkumpul itu tinggal aku berdua. Kata Abu Bakar, Rasul wafat. Kata Abu Hurairah, Nabi wafat. Estafet kepemimpinan disambung oleh
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak lama memimpin, 2 tahun kurang lebih, dan Abu Bakar pun wafat. Setelah Abu Bakar wafat tahun ke-11, Nabi wafat tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Masih dalam tahun ke-11 sudah menyebar berita bahwa banyak sekali sahabat Nabi yang murtad, dimurtadkan oleh seorang nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Musailamah Al-Kazzab. Dia memaklumatkan dirinya sebagai nabi penutup, rasul penutup, dan sekian banyak orang dimurtadkan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyatakan untuk berperang, memerangi orang-orang yang murtad itu untuk dikembalikan menjadi seorang muslim. Perang itu namanya Perang Yamamah. Perang Yamamah. Di pihak muslim ada Khalid bin Walid. Khalid sudah masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Di pihak muslim ada siapa? Berkulit hitam yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy bin Harb. Wahsy masuk dalam pasukan orang Islam. Jemaah sekalian, Rajal bin Unfuwah murtad. Dia ditawari sebuah jabatan oleh Musailamah Al-Kazzab, sehingga Islam dia tinggalkan. Ulun kadang memedahkan jabatan itu berbahaya, tapi jika yang menjabat kurang iman, maka akan terjadi apa? Menghalalkan segala cara. Ibnu Qayyim katakan, usulul khotoya kulhum salasah. Usulul khotoya kulhum salasah. Sumber kemaksiatan itu 3. Sumber kemaksiatan itu 3. Yang pertama, al-kibir. Kesombongan itu sumber kemaksiatan yang terbesar. Yang kedua, wal hiris. Hiris itu ambisi. Ambisi yang berlebih-lebihan. Hidup tanpa ambisi tidak ada semangat. Kita semua berambisi, ingin hidup layak, ingin macam sebagainya. Tapi apabila ambisi itu terlalu tinggi dan tidak bisa untuk melakukannya dengan cara yang baik, akhirnya ambisi itu menjermuskan orang kepada cara yang tidak baik. Banyak orang yang ingin mendapatkan ambisinya melakukan apa? Melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya. Riswah, sogok menyogok dilarang, dilakukan asal ambisinya tercapai. Yang ketiga, al-hasad. Itu sumber kemaksiatan. Rajal bin Unfuwah berambisi dengan satu jabatan yang dijanjikan oleh Musailamah Al-Kazzab. Pasukan Abu Bakar menyerang pasukan Musailamah Al-Kazzab. Wahsy bin Harb berniat, manakala aku dulu pernah membunuh orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib pada suatu perang Uhud. Dan aku ingin berniat membunuh orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun sebagai prajurit Wahsy, membawa senjata lengkap. Yang dicarinya hanya satu pada perang Yamamah itu. Kalau dulu waktu perang Uhud, dia tidak ikut berkecamuk. Dia hanya mencari Hamzah karena dia sudah menangkap bayaran. Tapi waktu perang Yamamah, dia turun ingin menebus kesalahan itu untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab. Terjadi pada perang Yamamah, kemenangan umat Islam. Musailamah Al-Kazzab dibunuh oleh Wahsy bin Harb, laki-laki yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Rajal bin Unfuwah yang Nabi katakan giginya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka, dibunuh oleh Khalid bin Khattab, kakak kandung Umar bin Khattab. Jemaah sekalian,
Maka orang yang beriman tuh yang ditakutinya kalau imannya dicabut oleh Allah. Dicabut oleh Allah. Ada istilah pepatah orang Bahari tapi banyak bujurnya. Ujasidin sedih kalau mantan ulama, tapi beruntung mantan apa? Mantan penjahat. Mantan penjahat dia taat sampai akhir hayat, tapi celaka pada saat dia mantan ulama, tapi tenggelam dalam kemaksiatan di akhir hayat. Hanya yang ditakutkan oleh orang yang beriman, ayyakhuzahullahu iman. Allah akan mengambil imannya. Dan iman itu dipantau. Iman itu dijaga setiap hari. Nabi memantau iman para sahabat. Sesuatu yang akan membahayakan kepada iman sahabat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang sampai kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah ke kubur. Sekarang ziarahlah. Artinya larangan itu dicabut. Kenapa Nabi melarang orang yang baru masuk Islam berziarah ke kubur? Karena orang jahiliyah itu paling senang ziarah ke kubur. Problem usaha, problem keluarga, problem masyarakat, apapun bentuk problemnya mereka laporkan di kuburan. Kiai kami, guru kami, wali kami, tolong, kami sedang mengalami berbagai macam. Kadang karena istidraj dikabulkan, dilanjut. Cara ziarahnya jahiliyah ini ditakutkan oleh Nabi, sehingga Nabi larang orang yang baru masuk Islam kada boleh ziarah kubur. Manakala Nabi sudah pantau keimanan sahabat itu bagus, fazuruha kata Nabi dalam hadis yang sahih itu, ziarahlah kalian sekarang. Larangannya dicabut. Nabi membolehkan ziarah, tapi tetap Nabi memberikan batasan. Ziarah itu 3 macam. Apabila ada yang keempat, kembali lagi kepada ziarahnya jahiliyah. Yang pertama, ziarah ke kubur itu apa? Turiqul qalba, melembutkan hati yang keras. Apabila hati keras, bawa ke kuburan. Kayak apa garang hati keras tuh? Oh, ikam 10, aku tak 1 penantangnya. Itu tidak keras hati. 1 berhadapan dengan 10, bukan keras hati. Keras hati itu melawan Allah Ta'ala. Ujar Allah gawi kada digawinya, ujar Allah tinggalkan digawinya. Ini keras hati. Maaf, apabila ini ada pada kita, sering kita berziarah ke kubur. Lembutkan hati kita. Suatu saat besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, giliran kita yang dikubur seperti itu. Itu tujuan ziarah. Yang kedua kata Nabi, jika kalian ziarah, wa tudmi'ul ain, deraikan air mata. Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila ada di areal pekuburan, maka beliau menangis. Menangisi siapa? Bukan menangisi yang dikubur. Maaf, ibu-ibu tiap hari ke kubur menangis karena nang laki mati, itu lain tangisannya. Menangis ke kubur, apa yang kita bawa? Apa yang kita bisa bawa nanti ke alam barzah itu? Yang ketiga, kata Nabi, apabila kalian ziarah, wa tudzakkirul akhirah, mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Yang keempat, supaya usaha lancar. Maka ini ziarah jahiliyah. Jadi Nabi izinkan ziarah itu panduannya 3. Lembutkan hati, deraikan air mata, ingatkan mati. Tapi Pak, ziarah hari ini, yaitu alhamdulillah 2 kali setahun ziarah ke kuburan Wali Songo. Dagangan laris, usaha lancar. Ini ziarahnya jahiliyah. Nabi melarang ziarah yang kayak ini. Bapak-bapak, kenapa Rasul lakukan itu? Karena Nabi memantau
iman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita sendiri yang memantau iman kita. Tidak ada nabi di hadapan kita. Tidak ada nabi yang memberikan nasihat seperti kepada para sahabat. Kalau sahabat dulu diberikan nasihat, ya Muaz, inni uhibbuk. Nyamannya bang sahabat. Muaz, aku sayang lo nikah. Nabi katakan kepada sahabatnya, Bilal, apa yang engkau melakukan dalam Islam? Karena para Rasul, Allah memperdengarkan di telingaku bunyi sandalmu di surga. Nikmatnya bang bersama Nabi. Hari ini kita kadada. Jadi kita yang menjaga diri agar tidak terperangkap kepada bentuk-bentuk dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita tutup untuk melaksanakan salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.